sampah rasa penjual es krim. Beginilah suasana unik yang bisa didapati di Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur. Layaknya penjual es krim keliling, iringan musik yang mengundang kegembiraan terutama bagi anak-anak tersebut nyatanya tidak sedang menjual makanan dingin, melainkan dipakai oleh truk sampah. Sejak 2016, kendaraan khusus sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tersebut menjemput sampah ke rumah-rumah warga berdasarkan jenis. Bila sampah organik dijemput setiap hari Senin dan Sabtu, maka sampah berupa plastik, kaleng, gelas, atau bahan yang sulit terurai dijemput setiap Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Bila ada salah seorang warga yang melanggar seperti membuang sampah di malam hari atau tidak membuang berdasarkan jenis yang dijadwalkan, maka sampah tidak akan diangkut dan kadar lingkungan setempat bakal menegurnya. Sampah anorganik yang terkumpul kemudian dibawa ke Material Recovery Facility (MRF) untuk diproses di mesin conveyor dan dipilah oleh para pekerja berdasarkan jenis. Dalam satu hari, MRF mampu mengumpulkan 250 hingga 300 kg sampah dari 58 kepala keluarga atau dalam setahun menyumbang 16,5 miliar rupiah masuk ke pendapatan asli daerah Kota Balikpapan. Bayangkan, bila total 720.000 penduduk Balikpapan melakukan hal serupa. Belum lagi sampah organik yang berasal dari sisa makanan, juga dimanfaatkan secara optimal di Intermediate Treatment Facility (ITF). Tempat pengolahan sampah menjadi pupuk kompos yang telah berjalan dari 2017 ini, setiap harinya mampu menghasilkan 150 karung pupuk seberat 20 kg dari 10 ton sampah organik pasar dan rumah tangga Kelurahan Gunung Bahagia. Yang setidaknya dapat mengurangi 26% sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir TPA. Pupuk kompos yang diproduksi disalurkan untuk keperluan taman di sekolah-sekolah, termasuk areal pembibitan tanaman hias Kota Balikpapan yang selama setahun memproduksi 1.086.000 bibit tanaman untuk mempercantik taman kota dan median jalan. Tentu saja keberhasilan bidang kebersihan penanganan sampah di kota bukan hanya kerjasama semua pihak, tetapi terakhir adalah penanganan TPA kita. Jadi dari Kementerian Lingkungan Hidup bukan hanya melihat bagaimana penanganan sampah di kota, tetapi terakhir adalah bagaimana di ujung penanganan sampah itu menyiapkan tempat pemrosesan akhir sampah. Nah, untuk Balikpapan sendiri, alhamdulillah kita sudah bisa sesuai dengan instruksi atau arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup bahwa TPA yang baik adalah TPA yang bisa menggunakan sanitary landfill. Ya, Balikpapan sendiri ditunjuk sebagai salah satu dari 10 kota terbaik dalam menangani sampah. Dibantu 1.000 orang petugas, wilayah yang didapuk sebagai kota hijau itu memperoleh 19 penghargaan Adipura dan 4 Adipura Kencana berkat keberhasilan TPA Manggar dalam mereduksi sampah dengan sistem sanitary landfill. Sanitary landfill merupakan salah satu metode pengelolaan sampah modern yang efektif untuk memusnahkan sampah dengan cara menumpuk di lokasi cekung, dengan memadatkannya dan menimbunnya dengan tanah. Tiap 5 meter tumpukan, sampah ditutup dengan tanah setinggi 15 hingga 30 cm. Dengan maksimal ketinggian dari dasar cekungan hingga permukaan adalah 15 meter. Dari 400 sampai 450 ton sampah sumbangan masyarakat sekota Balikpapan yang telah dipadatkan di sanitary landfill,
Maka gas metana yang dihasilkan akan terhubung ke pipa vertikal. Hingga akhirnya mengaliri gas untuk penerangan landfill di kala hari sudah gelap. Penggunaan listrik di landfill ini berkapasitas 1000 watt atau setara dengan 18 kg sampah yang digunakan. Kita mencoba mempraktekkan suatu teknologi migas untuk mengalirkan dan mendistribusikan gas metan ini pada masyarakat di sekitar TPA Manggar. Beberapa teknologi yang diantaranya yang kita lakukan dan kita terapkan di TPA Manggar ini, diantaranya misalnya adalah penggunaan wellhead untuk menangkap gas dari sumbernya, kemudian juga pemasangan distribusi pipa untuk mengalirkan gas ke masyarakat, kemudian juga penggunaan manifold, penggunaan flaring, dan juga salah satunya adalah juga untuk penggunaan metering untuk mengukur tekanan gas yang ada dari sumbernya. Dari 1,5 juta meter kubik gas metana per tahun yang dihasilkan TPA Manggar, Pertamina pun memanfaatkannya dengan membangun 350 jalur distribusi gas ke rumah-rumah yang telah digunakan oleh 1.250 jiwa. Atau setidaknya mampu menekan biaya produksi bagi 28 UMKM dengan mengefisiensikan penggunaan energi dari sampah. Untuk gas 3 kilo memang sangat susah ya kami dapatkan untuk daerah kami. Kalaupun ada, harganya juga cukup tinggi. Biasanya 20, sekarang sudah sampai 50.000 untuk wilayah sini. Kalau dibandingkan dengan gas metan, sangat membantu sekali. Kami hanya membayar 10.000, kami boleh menggunakan sepuasnya. Dengan kompor berapapun yang ada di rumah, kami tetap membayar 10.000. Jadi sangat membantu perekonomian keluarga begitu. Perusahaan energi lain yang terlibat dalam pemanfaatan sampah di TPA Manggar adalah perusahaan listrik negara PLN Persero. Dilatar belakangi dari banyaknya sampah kayu dan ranting yang memakan kapasitas besar di TPA Manggar, PLN pun memanfaatkannya dengan teknik co-firing yang merupakan teknik substitusi bahan bakar batu bara dengan bahan biomasa. Sampah segar yang diperoleh dari TPA Manggar kemudian difermentasi selama 5 hari lalu dicacah halus dan dibuat pelet. Pelet tersebutlah yang selanjutnya digabungkan dengan batu bara untuk menjadi sumber energi di PLTU. Jadi untuk green energy yang sudah kami pakai co-firing di PLTU Teluk dari 2022 itu sudah menyerap sekitar 240 ton sampah segar dari TPA Manggar yang kami konversi jadi wujib maupun pelet BPJP. Jadi koperasi PLN ini membeli berapapun produksi di pilot project BPJP Plan TPA Manggar untuk selanjutnya dikirim ke PLT Teluk untuk co-firing. Keberadaan Balikpapan menjadi penyangga ibu kota negara IKN membuat jumlah penduduknya terus bertambah, yang berdampak pula terhadap volume sampah yang masuk ke TPA Manggar. Penanganan sampah konvensional dengan panduan teknologi pun kiranya dapat memangkas produksi sampah. Juga kesadaran masyarakatnya yang sanggup mengelola sampah dari sumbernya. Sebagaimana di Kabupaten Gianyar, Bali, ada komposter dengan kearifan lokal yang diterapkan pada sistem pengelolaan sampah kolektif ala Desa Adat Cemenggaon.